Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan oleh malaikat. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai dia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamai dia Yesus. Seorang anak lahir untuk kita semua,
telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran.
Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Zakaria 9 ayat 9.
Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai berbana muda. Bersama-sama, Semua raja akan bersujud di hadapannya, dan semua bangsa akan melayani dia.
Raja. Dia Yesus Kristus Tuhan, Allah yang kita sembah sampai selama-lamanya. Kepada Gembala Sidang Satuan Kasih Sahabat, Pendeta Tony Gultom dipersilakan untuk maju sebagai perwakilan dalam penyalaan lilin. Kepada Wakil Gembala Sidang Satuan Kasih Sahabat, Bapak Pendeta Salome Desintes. Kepada Ketua Panitia Natal, Bapak Thomas Bramantio dipersilakan untuk maju. Kepada Penatua Gereja Satuan Kasih Sahabat, Bapak Pandan Huta Barat. Kami undang ke depan. Kepada perwakilan undangan, Bapak Joshua Medilu dipersilakan untuk maju.
puji Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami tahu Roh-Mu ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan itu telah menyatakan kasih-Nya bagi kami, telah hadir di tengah-tengah kami, bukan lagi sebagai bayi Natal, tapi Engkau Raja segala raja atas kehidupan kami. Karena itu nyatakanlah kemuliaan-Mu bagi kami di tempat ini, ya Tuhan. Nyatakanlah kebesaran dan keagungan-Mu bagi kami, hamba-Mu yang penuh keterbatasan, tapi Engkau tidak terbatas, menyatakan kasih, kuasa, kebenaran dan kemurahan-Mu bagi kami. Biarlah Engkau ambil alih firman-Mu yang sebentar kami dengarkan. Biarlah itu firman yang membebaskan, firman yang mengubahkan, firman yang menegur, menasihati kami. Sehingga ketika kami datang ke tempat ini, kami menyadari bahwa Natal bukanlah hanya sekedar tontonan bagi kami, tapi biarlah Natal itu menjadi tuntunan bagi kami, untuk kami boleh menyadari bahwa sesungguhnya hidup kami adalah hutang yang tidak terlunaskan kepadamu, ya Tuhan. Ini dan saya sapa dulu Bapak Ibu, keluargaku. Selamat Natal buat kita semua. Ya. Puji Tuhan. Saudara, tema Natal kita hari ini adalah kasih yang nyata. Apakah ada kasih yang tidak nyata? Ada. Saudara, mari saya ajak kita membuka bagi saudara, tapi sudah ada ayatnya di sana, ya. Kita baca, saya akan bacakan bagi saudara. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Coba katakan, bukan karena perbuatan baik yang saya lakukan, tetapi karena rahmat-Nya. Saudara, Alkitab kita mencatat bahwa perbuatan baik yang telah kita lakukan bukan itu, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang diajarkan oleh Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini tema kita ini sungguh begitu dinantikan oleh banyak manusia di muka bumi ini. Sebab apa, saudara? Sebab hari-hari ini kita melihat dan menyaksikan ada begitu banyak krisis-krisis kasih yang terjadi di muka bumi ini, saudara. Itulah sebabnya Natal dengan tema kasih yang nyata ini menjadi seperti oase di padang gurun yang kita nantikan, membawa dan memuaskan setiap dahaga kita. Ada banyak orang yang berseru-seru, saudara, mereka sedang membutuhkan kasih Tuhan. Saudara, ini diambil dari kitab Titus. Latar belakang firman Tuhan ini, saudara, bahwa Titus itu adalah surat yang dikirimkan kepada Titus, anak rohani daripada Rasul Paulus. Dan saudara, ketika dalam perjalanannya ke Korintus, ya saudara, ke Yunani, maka Titus ini ditinggalkan di pulau Kreta untuk menjadi penatua di sana, untuk melayani di sana, saudara. Dan saudara tahu bahwa kehidupan orang-orang Kreta itu begitu luar biasa sekali jahatnya. Sampai-sampai Alkitab mencatat, sampai-sampai nabi yang ada di kota Kreta itu menyatakan, saudara, coba kita lihat di dalam Titus 1 ayatnya yang ke tampilkan. Titus 1 ayat 12. Titus Titus 1 ayat 12 ditulis seperti ini. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang Kreta, pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Saudaraku, Titus
jahat sekali. Bahkan sampai Nabi mereka berkata, dasar lo ya orang Kreta, ya pembohong, pelahap. Dikatakan apa lagi saudara? Pembohong, pelahap, binatang buas, pelahap yang malas. Waduh, kalau saudara dilabeli orang seperti itu, kira-kira udah gimana, seperti karakter apa itu saudara? Tetapi saudara, justru di situ Paulus menyatakan kepada Titus ini bahwa kamu orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan bukan karena perbuatanmu, sebab dulu juga kamu sebelum mengenal Kristus seperti itu. Sebelum mengenal Kristus, hidupmu gak jauh beda dari orang-orang Kreta itu. Itu sebabnya kasih itu harus ditujukan kepada orang-orang yang membutuhkan. Amin, saudara. Orang-orang Kreta itu membutuhkan kasih Kristus. Dan untuk itulah diutus ke sana hambanya Titus itu untuk menunjukkan kasih yang nyata itu kepada orang-orang Kreta itu. Karena apa? Karena hanya kasih yang sanggup mengubah orang tidak benar menjadi benar. Orang yang garang menjadi orang yang lembut. Orang yang suka tersinggung menjadi suka tersungguh. Ya. Hanya kasih. Saudara, menurut saudara apa? Senjata yang paling ampuh menghancurkan melawan musuh kira-kira apa, saudara? Apakah AK-45 brand atau sedang bergejolak ini sekarang Ukraina dari beberapa tahun yang lalu ya, Ukraina sama Rusia, segala alat-alat canggih dibuat, diciptakan bagaimana menghancurkan, membunuh, menghancurkan musuh. Tapi saudara, semakin hancur, semakin hancur, semakin hancur. Saudaraku, seorang ya jenderal besar namanya Napoleon Bonaparte, pemimpin revolusi Prancis. Pada umur 25 tahun, saudaraku, dia sudah menjadi pemimpin revolusi yang luar biasa, menaklukkan bangsa-bangsa. Dan dia katakan, saudara, aku kenal Alexander Great, aku kenal Julius Caesar, aku kenal pendiri bangsa-bangsa yang hebat, yang menaklukkan bangsa-bangsa di dunia ini. Mereka menaklukkan bangsa-bangsa dengan kekuatannya, dengan kehebatannya, dengan keluar biasaannya. Dan termasuk saya, dia katakan, termasuk saya. Karena Napoleon Bonaparte hampir menduduki semua daratan Eropa, saudara, dengan kekuatan pasukannya yang berkata, vini vini vici, aku datang, aku lihat, aku menang. Dan saudara, lalu saudaraku, tetapi dia katakan apa? Tetapi ini, dia katakan, dia tunjuk kepada Kristus. Tetapi ini, dia telah mengalahkan bangsa-bangsa, bukan dengan pedang, bukan dengan senjata, tapi dengan kasih-Nya. Kalau saya sudah menaklukkan bangsa-bangsa, tidak ada orang yang mengingat saya. Saya sendiri di sini, tidak ada peduli dengan hidup saya, sekalipun saya sudah menaklukkan bangsa-bangsa. Karena akhir hidup dari Napoleon Bonaparte itu, saudara, dia dibuang di Pulau Elba, saudara. Dan dia, tetapi ini Yesus, dia hanya dengan kasih-Nya menaklukkan dunia ini. Oleh kasih-Nya setiap lutut datang menyembah Dia. Oleh karena kasih-Nya semua datang menyerahkan diri kepada-Nya. Saudaraku, berarti bahwa senjata yang terbesar untuk menghancurkan musuh kita adalah apa, saudara? Kasih. Abraham Lincoln berkata, ketika dia terpilih jadi presiden, dia katakan, lihatlah, aku telah menaklukkan semua lawan-lawanku, aku telah menaklukkan semua musuh-musuhku, dan aku menjadikan mereka sahabatku. Haleluya.
kasihlah yang sanggup mengubah segala-galanya. Saudaraku, tema kita hari ini kasih yang nyata. Ini bukan hanya sekedar slogan bagi kita di tengah Natal hari ini. Tapi saya rindu saudara lewat kebenaran firman Tuhan ini, biar kita boleh merenung kembali apa sih makna Natal sesungguhnya. Apakah makna saya katakan Natal itu bukan hanya sekedar tontonan, tapi Natal itu harus menjadi tuntunan dalam kehidupan kita untuk merefleksikan bahwa sesungguhnya tanpa kasih Kristus yang nyata bagi saudara dan saya, maka hidup kita tidak ada artinya, saudara. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kata binasa di sana memang mati pada akhirnya, tetapi kata binasa di sana, arti yang lain dari kata binasa di sana adalah bahwa tanpa kasih Kristus, hidup kita akan sia-sia. Tidak ada artinya. Sekalipun engkau hebat secara materi, sekalipun engkau kaya, tapi tanpa Kristus, hidup kita akan sia-sia. Saudara, saya mau katakan, begitu Anda terlahir ke muka bumi ini, maka Anda sudah masuk dalam dimensi kekekalan. Begitu Anda terlahir ke muka bumi ini, setiap kita sudah masuk dalam dimensi kekekalan. Apa yang kita jalani hari ini adalah menuju kita kepada kekekalan. Saudara, oleh karena itu mari kita sadari hidup kita itu enggak lama. Ada kekekalan yang tidak ada ujungnya. Itu sebabnya hari ini biar hidup kita mengerti apa itu kasih Kristus. Saudara, kasih itu dikatakan oleh Rasul Paulus kepada anaknya Titus ini. Kasih itu jangan kau tunjukkan ya kepada orang-orang yang baik sama kamu. Kasih itu jangan kau tunjukkan kepada orang-orang yang hanya oke, yes. Itu bukan kasih, itu namanya kalau dalam istilah sekarang skongkol itu. Ya. Tetapi sekarang karena Paulus mengutus anak rohaninya Titus ini ke pulau Kreta yang jahat, yang bahkan nabi mereka sendiri dikatakan pembohong, pelahap. Tapi justru harus disitulah ditunjukkan kasih yang nyata itu. Halo ibu-ibu, kasihmu itu kau tunjukkan kepada suamimu yang setiap menatap engkau. Ya, halo bapak-bapak, kasihmu itu harus kau tunjukkan kepada istrimu yang ya, kalau wanita itu masih berarti masih normal. Kalau dia nggak mau ngomong, ya itu bahaya, saudara. Jadi bersyukur kalau istrinya takut, jadi takut bapak-bapak ini. Takut nanti nyampe di rumah, apa? Kau bilang apa? Kasih itu sudah harus ditunjukkan. Ya. Ada beberapa alasan yang mau saya bagikan bagi kita dengan cepat pada hari ini. Kenapa itu kasih yang nyata harus kita tunjukkan? Alasan yang pertama dari kebenaran firman Tuhan, kasih yang nyata itu harus kita tunjukkan adalah karena kasih yang nyata adalah bukti kita mengasihi Allah. Kasih yang nyata itu harus kita tunjukkan karena itu adalah bukti bahwa saudara dan saya mengasihi Allah. Alkitab berkata, bagaimana mungkin engkau mengasihi Allah yang tidak kelihatan itu, sementara saudaramu itu kau benci? Bagaimana mungkin kita berkata, aku mengasihimu Tuhan, seringkali kita di ruang-ruang doa kita, I love you Lord, for your mercy never fails me. Wah, meneteskan air mata. Ya. Tapi begitu keluar dari ruang doa,
melihat istri, melihat anaknya, ya, atau keluar dari rumah sampai di kantor, melihat mungkin karyawannya karena kita atasan. Kamu ya, tapi tadi kita, saudaraku, nyanyi di ruang doa kita. Oh Tuhan, aku mengasihimu. Ya, di sini nggak ada di sini. Ya, setuju ya? Nggak ada ya? Setuju ya? Nggak ada yang mengaku. Bagaimana mungkin kita berkata aku mengasihi Allah yang tidak kelihatan, sementara saudaramu gak benci, sementara saudaramu yang kelihatan itu gak benci? Itu tidak bisa, itu tidak boleh. Kasih yang nyata itu, kenapa kasih kita harus nyata? Karena itu adalah bukti bahwa kita mengasihi Allah. Mari kita buka firman Tuhan, saudara. Kita buka firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 20. Ya. Jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah apa, saudara? Halo, maka dia apa, saudara? Dia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Gak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Jadi kasih yang nyata itu adalah bukti bahwa saudara dan saya mengasihi Allah. Amin. Oh, saudara dan saya mengasihi Allah. Itulah yang ditunjukkan oleh Bapa di surga melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita. Dia datang, saudaraku, dia datang mengambil rupa sebagai seorang hamba. Bahkan kita mencatat dia yang adalah Allah tidak menganggap dirinya sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi telah mengosongkan dirinya, bahkan mengambil rupa sebagai seorang hamba. Karena kasihnya, saudara, maukah kita di Natal ini, saudara? Saya tidak tahu, mungkin hari ini masih adakah orang-orang yang mungkin dia tidak bisa lepas dari pandangan bayanganmu. Dia tidak lepas dari hatimu. Setiap kali kau mengingatnya, setiap kali kau melihatnya, ada kegondokan di hatimu. Ada sesuatu yang tidak damai di hatimu. Kalau itu masih ada, mari kita pertanyakan diri kita, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Allah? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi? Sehingga kita jadi kewalahan, makan tak enak, tidur tak nyenyak, ya, melihat dia mungkin dia apa, di mana, di Facebook eksis, di Natal ini, mari kita sebagai bukti kerendahan hati kita. Amin. Saudara, Alkitab mencatat ketika Yesus lahir di kandang domba. Coba buka Lukas 2 ayat 16. Lukas 2 ayat 16. Lukas 2 ayat 16. Ayat 15, mulai dari ayat 15. Ya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam balungan. Saudara tahu peristiwa ini, bahwa peristiwa ini adalah terjadi sensus pada saat itu, saudaraku. Dan saudaraku, semua daerah Betlehem penuh dengan orang-orang yang pulang untuk dicatat secara sensus pada zaman Kekaisaran Agustinus, saudara. Dan saudara, apa yang terjadi, sebuah kota Betlehem itu penuh
Lalu saudara, malaikat memerintahkan kepada para gembala itu untuk mereka menjumpai Yusuf dan Maria, dan tanda dikatakan engkau akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan ditaruh di dalam palungan. Saudaraku, kata menjumpai di sini ditulis aneurisko. Aneurisko itu to find by seeking out. Artinya mencari sampai ketemu. To find by seeking out. Jadi saudaraku, orang gembala-gembala ini, mereka itu adalah di padang belantara sana. Dan saudaraku, mereka adalah orang-orang yang dipinggirkan. Secara sosial, gembala-gembala itu tidak masuk hitungan. Mereka dipinggirkan, saudara. Bahkan secara agamawi pun, gereja pun menolak mereka karena mereka dianggap najis. Karena bersentuhan dengan binatang dan bersentuhan dengan kotoran. Mereka dianggap najis, saudara. Gembala-gembala itu tidak boleh masuk bait Allah. Dan bukan hanya itu, gembala-gembala itu tidak boleh dijadikan menjadi saksi. Karena perkataan-perkataan gembala itu diragukan dan tidak boleh dipercaya. Jadi saudara, bayangkanlah posisi gembala pada saat itu. Tetapi ketika mereka mendengar, saudaraku, maka saya percaya saudara, ketika mereka pergi, mereka akan mengetuk satu pintu. Adakah bayi yang lahir di sini? Adakah bayi yang lahir di sini? Diketok. Secara umum semua bayi yang lahir di muka bumi ini, mereka dibungkus dengan lampin. Tetapi ada satu tanda, saudara. Ada satu tanda yang tidak dimiliki oleh semua bayi yang pernah lahir ke muka bumi ini. Tanda itu adalah bayi itu diletakkan di palungan. Itu tanda yang tidak ada. Mungkin saya percaya bukan hanya Yesus yang lahir pada saat itu. Ada begitu banyak orang yang pulang ke Yerusalem, ke Bethlehem, saudara. Dan saya percaya bukan hanya Yesus yang lahir pada saat itu. Gembala itu harus mengetok satu pintu. Adakah bayi yang lahir? Mungkin dilihat ada bayi lahir dibungkus dalam lampin, tapi begitu dilihat tidak ditaruh di palungan. Bukan itu. Diketok lagi sampai ketemu. Diketok lagi. Mungkin ketika mereka mengetok dilihat gembala, mau kemana kamu pulang? Ditolak. Karena gembala. Mereka ketok, tebal muka, saudara. Terus karena apa? Karena ada amanat yang disampaikan oleh malaikat. Saudaraku, kalau saudara sudah mendapat amanat dari Tuhan, jangan tolak. Amin. Saudara ketok. Dan begitu mereka melihat, saudara, wah, ada bayi dibungkus lampin, dan mereka lihat benar ditaruh di palungan. Ini dia. Saudara tahu palungan itu apa? Palungan itu adalah perendahan. Perendahan nilai diri. Direndahkan tidak berarti palungan itu kehinaan. Palungan itu kita direndahkan, saudara. Dan saudara, kelahiran Kristus, tanda khas dari kelahiran Kristus adalah dia ditaruh di palungan. Kalau Kristus datang hari ini, adakah tanda palungan itu menjadi ciri khas di dalam dirimu bahwa engkau adalah orang yang mengasihi Allah? Kalau bayi yang lahir, mereka lahir ditaruh di spring bed, mereka lahir ditaruh di busa yang empuk. Tapi ada satu tanda yang tidak dimiliki oleh bayi manapun di muka bumi ini. Dia terlahir di palungan. Dan kalau hari ini Tuhan bertanya, adakah palungan itu menjadi tanda yang khas di dalam dirimu sebagai orang-orang percaya? Adakah kerendahan hati itu sebagai tanda khas bagi kita sebagai orang-orang
Sehingga ketika kita dilihat ada tanda balungan itu dalam hidup kita. Saudara, ini penting saudara. Di hari Natal itu, kasih yang nyata itu juga dengan kerendahan kita, hati kita. Maukah kita merendahkan diri satu sama lain? Maukah kita merendahkan diri? Saya percaya saudara, ya, ada banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin kita bersinggungan dengan orang lain, mungkin kita bersinggungan dengan karyawan kita, atasan kita, tetangga kita. Tetapi hari ini di Natal ini, dengan kasih yang nyata ini, bolehkah tanda balungan itu menjadi tanda yang ditemukan oleh Tuhan di dalam diri saudara dan saya? Bagaimana mungkin itu Pak Pendeta? Saya itu sudah disakiti, begitu saya sakit-sakitnya. Pak Pendeta nggak mungkin saya bisa memaafkan dia, Pak Pendeta. Bagaimana mungkin Pak Pendeta? Kami tidak bisa lagi mempertahankan hubungan ini, Pak Pendeta. Udah runyam, udah rusak. Saya mau tahu sehancur apapun itu, ketika kau datang dengan kerendahan hati kepada Tuhan, Tuhan sanggup memulihkannya. Saudara, biarlah tanda balungan itu yang Tuhan temukan di dalam setiap hati kita. Itulah kasih yang nyata. Dan kasih yang nyata adalah bukti kita mengasihi Allah. Amin. Kalau kita berkata aku mengasihi Allah, iya, lirik kiri kananmu dulu. Siapa yang ada di samping? Coba lirik kiri kanannya, ya. Katakan I love you full. Nah, coba katakan I love you full. Iya. Semakin engkau mengenal Allah, harusnya engkau semakin mengasihi orang lain. Semakin engkau mengenal Allah, harusnya engkau semakin mengasihi suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang-orang di sekitarmu, karyawanmu, pembantumu. Kalau itu nggak ada, saya pertanyakan, apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Karena Alkitab dengan tegas mencatat tadi di 1 Yohanes 4 ayat 20. Kalau kita berkata aku mengasihi Allah, membenci saudara kita, berarti kita adalah pendusta. Natal biarlah menjadi refleksi bagi kita. Di hari Natal ini, kalau kita katakan Tuhan, aku mengasihi, biarlah itu termanifestasi dengan kasih yang nyata bagi sesama kita. Halo, ya, pulang dari sini, waduh, suami-suami bilang, karena firman itu begitu menyentuh diriku, maka malam ini aku akan mentraktirmu nasi goreng. Terus istrinya bilang, jangankan nasi goreng, beli mie ayam separuh-separuh pun aku bahagia bersama. Alasan yang pertama, kenapa kasih kita harus nyata? Karena kasih itu adalah bukti kita mengasihi Allah. Alasan yang kedua, kenapa kasih itu harus nyata? Karena kasih yang nyata adalah bukti iman kita. Coba mari Alkitab kita buka Yakobus 2 mulai dari ayat 18. Yakobus 2 ayat 18 sampai 22. Ya. Tetapi mungkin ada orang yang berkata, padamu ada iman dan padaku ada apa? Perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah apa? Imanmu itu. Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan. Terus
ayat 19. Jaringan sedang menunjukkan imannya. Haleluya. Ya. Ya, kata engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa apa? Iman tanpa perbuatan adalah apa? Iman yang kosong. Ayat 21. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itulah iman menjadi sempurna. Kenapa kasih kita harus nyata? Karena kasih yang nyata itu adalah bukti iman kita. Kasih yang nyata itu adalah bukti iman kita. Jadi semakin orang berkatakan saya orang beriman, tetapi kasihnya semakin tidak kelihatan, berarti dipertanyakan bahwa dia benar-benar orang beriman. Dikatakan tunjukkan imanmu kepadaku. Bagaimana kita menunjukkan iman kita? Iman kita harus kita tunjukkan lewat perbuatan-perbuatan kita. Amin. Karena iman kita itu disempurnakan oleh perbuatan-perbuatan kita. Oleh karena itu saudara, kita harus menjadi orang-orang yang menunjukkan kasih yang nyata bagi saudara-saudara kita sebagai bukti bahwa kita adalah orang beriman. Di tengah suasana Natal hari-hari ini saudara, ya banyak orang membutuhkan uluran-uluran tangan orang-orang beriman. Ya. Kasih itu dia bukan sektarian, kasih itu bukan komunal, kasih itu bukan hanya di komunitas saya, kasih itu bukan hanya di sekte saya, tapi kasih itu dia universe. Ya, kasih itu menjadi perekat dari segala-galanya. Ya, saudara tahu bahwa ketika dulu saudara di Kamboja itu terkenal dengan pemberontak namanya Khmer Merah. Khmer Merah itu sadis, membunuh banyak orang-orang. Jutaan orang sudah dibunuh oleh pasukan Khmer Merah ini saudara. Mereka melawan kepada raja. Saudara akhirnya bingung bagaimana memutus rantai Khmer Merah itu. Akhirnya saudara apa yang terjadi? Pangeran Sihanouk ketika ditangkap saudara pemimpin Khmer Merah itu, ketika ditangkap oleh Raja Pangeran Sihanouk itu, saudara, pejuang-pejuang Khmer Merah itu tidak dibunuh, tidak dipenjarakan, tapi Raja Sihanouk katakan, aku mengampuni engkau dengan kasih. Saudara tahu apa yang terjadi? Sejak peristiwa pengampunan itu, tidak ada lagi pemberontakan Khmer Merah di Kamboja. Hanya kasih yang sanggup menstop segala keangkamokan. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu, tunjukkan imanmu lewat perbuatan. Ya, tunjukkan imanmu lewat perbuatanmu. Karena pohon itu dikenal dari buahnya. Hanya satu mujizat yang terjadi saya tahu, pohon ya buah semangka berdaun sirih itu hanya ada di cerita Bruni Pesolindo. Ya, buah semangka berdaun sirih, mujizat itu, ya, mujizat itu belum pernah terjadi, ya. Tetapi saudara, tidak mungkin pohon mangga berbuah anggur. Tidak mungkin pohon anggur berbuah durian. Gak mungkin itu. Ya.
Gak mungkin. Itu sebabnya firman Allah berkata, tunjukkan imanmu, aku tunjukkan perbuatanku. Karena kita tidak akan bisa menunjukkan iman kita dengan kata-kata kita. Ya. Alkitab kita berkata, tunjukkan imanmu, karena iman itu disempurnakan melalui perbuatan-perbuatan kita. Iman itu adalah kasih yang kelihatan. Iman itu adalah kasih yang kelihatan. Imanmu itu tidak dilihat orang, kasihmu itu dilihat orang. Oleh karena itu di Natal ini saudara jangan suka menggurui orang. Weh, kalau kau tidak beriman kepada Kristus, mati kamu. Ya, gak boleh kita begitu. Tunjukkan kasihmu kepada mereka. Ya, tunjukkan kasih kita sebagai orang beriman kepada mereka. Hanya kasih yang sanggup mengubah segala. Tidak ada yang lain. Semakin kita menghukum orang, maka semakin hancur hidup. Ya, semakin hancur. Ya. Saudara tahu, hukum-hukum di dunia ini, semua hukum-hukum itu tidak akan pernah bisa membebaskan kita menjadi pribadi yang utuh. Hukum-hukum di dunia ini hanya membatasi perilaku-perilaku kita. Itulah sebabnya hukum Taurat itu, saudara. Hukum Taurat itu diberikan hanya untuk membatasi perilaku-perilaku. Karena lewat hukum Taurat itu orang mengenal dosa. Hukum Taurat itu selalu dimulai dengan kata jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan. Kalau tidak, kalau kamu membunuh masuk penjara, kalau kamu berzina begini, saudara. Tapi begitu datang hukum Kristus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih yang membebaskan. Saudara lihat, ketika perempuan berzina terdapat, lalu saudaraku, orang-orang Yahudi berkata, perempuan ini akan dihukum mati dan dilempari, dirajam sampai mati. Bagaimana pendapatmu? Kan itu hukum Musa. Lalu ketika diperhadapkan dengan Yesus tertunduk dan menulis di tanah. Dan saudara tahu apa yang dikatakan oleh Yesus? Siapa yang pertama yang tidak berdosa, dialah yang pertama melempar perempuan itu. Lalu saudara semua tertunduk karena kita sadar semua pun, siapapun kita, tidak ada yang luput dari kesalahan. Itu sebabnya kita butuh diampuni dan butuh mengampuni. Thomas Fuller katakan, orang yang tidak mau mengampuni adalah orang yang merobohkan jembatan yang hendak dilaluinya. Karena setiap kita butuh diampuni. Karena setiap kita tidak ada yang terbebas dari kesalahan. Oleh karena itu, di hari Natal, mari kita tunjukkan bahwa saya ini orang beriman. Saya harus tunjukkan, saya harus manifestasikan itu dengan kasih yang nyata. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kenapa kasih itu harus nyata? Karena kasih itu adalah bukti kita mengasihi Allah. Kenapa kasih itu harus nyata? Karena kasih itu adalah bukti kita sebagai orang beriman. Biarlah di Natal ini, melalui renungan yang singkat ini, kita boleh merefleksikan bahwa Kristus sudah menyatakan kasih-Nya yang sempurna bagi kita. Dan sebagai ayat terakhir, sebagai ayat penutup, 1 Petrus 2 ayat 21. Mari kita bersama-sama membacanya. 1 Petrus 2 ayat 21. Mari kita berbicara 1, 2, 3 ya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah memberi
dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Kalau kita berkata, aku adalah pengikut Kristus, mari kita ikuti jejaknya. Kristus mengampuni, Kristus mengasihi, Kristus memberi. Bahkan seluruh hidup Kristus di Alkitab ini hanya disimpulkan dengan satu kata, memberi kasih. Dia memberi pengampunan kepada orang berdosa. Dia memberi makan 5.000 yang kelaparan. Dia memberi harga diri kepada wanita yang dilecehkan. Dia memberikan pegangan yang teguh kepada orang-orang Galilea yang bimbang. Dia memberikan pengampunan. Maka di akhir hidup Yesus di kayu salib itu, dia memberikan nyawanya bagi saudara dan saya. Kita bisa memberi tanpa mengasihi, tetapi kita tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Kalau engkau berkata mengasihi, bukti engkau mengasihi, memberi. Memberi hatimu, waktumu, uangmu, pengorbananmu. Itulah bukti bahwa ada kasih di hidup kita. Ada Allah di hidup kita. Karena Alkitab kita berkata, Allah itu adalah kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian kita kepada Tuhan sebagai respon kita kepada firman Tuhan. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu. Mari kita nyanyikan dari awal. Andai kata ku dermaga yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta, apa tak berguna. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu. Sekali lagi katakan, ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Kasih itu telah ditujukan oleh Allah kepada kita dengan kehadiran anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita menjadi manusia. Dia rela menanggung segala kehinaan itu. Dia direndahkan, dia tidak dianggap, dia dihina, dia dicaci maki. Tetapi oleh karena kasihnya yang luar biasa, yang tiada tara itu, dia mau menanggung itu semua. Dia mau menanggung segala kehinaan, perendahan itu. Itulah sebabnya kita Shalom. Luar biasa ya firman Tuhan, mengingatkan kita untuk kita boleh mengasihi sesama kita tanpa syarat. Ajaib Tuhan. Tuhan katakan seperti itu karena Tuhan tahu kita sanggup asal kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kita sudah menyaksikan drama Natal. Bagaimana Kristus lahir. Itu rendah banget di palungan. Sekarang bayi sekarang kalau lahir semuanya di puskesmas paling kecil. Dan naik tingkat. Tidak ada lagi yang di palungan. Jadi itu mengingatkan kita untuk kita boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin, amin. Supaya Tuhan meninggikan kita. Amin. Pengumuman buat kita nanti selesai ibadah, kami berharap bapak-bapak, ibu-ibu jangan pulang karena masih ada drama, masih ada perayaan Natal dari anak-anak kita yang kecil-kecil akan menyaksikan kehebatan mereka karena mereka mengasihi Kristus. Anak-anak kids. Dan nanti juga ada persembahan pujian, ada door prize yang kita tunggu bersama. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk firman yang luar biasa malam ini Tuhan. Engkau mengingatkan kami Tuhan untuk kami boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sehingga Engkau yang akan meninggikan kami Bapa. Mampukan kami Tuhan untuk kami boleh mengasihi sesama kami Tuhan. Sehingga kami boleh menyatakan bahwa kami mengasihi Kristus yang tidak kelihatan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mengumpulkan persembahan kami. Biar Engkau berkati Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi. Bahkan yang belum memberi juga Engkau berkati Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita naikkan El Shaddai rapping aja.
Terima kasih. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Hati kami boleh diberkati dengan limpah oleh kasih karunia. Biarlah Natal ini membawa sukacita, kemenangan bagi setiap kami. Sehingga setiap kami datang ke tempat ini, kami berbeda ketika kami pulang. Karena kami berjumpa dengan kasih yang membebaskan, memerdekakan setiap kami. Dan di akhir ibadah ini ya Tuhan, biar Engkau sempurnakan ibadah ini dengan doa yang sempurna yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama. Kalau demikian umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pulanglah di dalam damai dan sukacita Tuhan. Terimalah berkat Natal dan tadahkanlah kedua tanganmu. Terimalah berkatnya. Kiranya kasih setia dari Allah Bapa Surgawi, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dalam Roh-Nya yang kudus, itu yang menolong, menyertai dan memberkati kita, melimpahkan kita dengan kasih-Nya yang nyata itu untuk kita bawa pulang, dan kita boleh menjadi berkat, menjadi saksinya dimanapun kita berada, mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha. Tuhan Yesus dan kembali menjemput kita. Pengertian yang baru yang Tuhan boleh taruh buat setiap kami, bahwa kalau kami mengasihi juga merupakan bukti dari iman kami. Terima kasih untuk hamba Tuhan yang sudah menyampaikan yang luar biasa. Tuhan jadi berkat bagi kami. Juga pada malam ini kami akan menyaksikan perform dari anak-anak kami Tuhan, yang mereka mengasihi Tuhan. Mereka akan memberikan inspirasi yang lebih lagi buat setiap kami. Dan sebelumnya kami juga akan bersama-sama santap malam bersama. Tuhan memberkati. Tuhan yang menyediakan segala sesuatunya untuk kami, antara sumber satu-satunya buat kami. Dan untuk kami mengucap syukur dan pujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa haleluya. Amin.
Shalom semuanya, perkenalkan nama aku Vanessa. Hai Vanessa. Hai. Shalom semuanya, nama aku Angel. Hai Angel. Shalom semuanya, aku Yohan. Hai Yohan. Shalom semuanya, aku Tasya. Hai Tasya. Oke, jadi ini aku merah sendiri ya. Aku ditemenin sama cewek-cewek baju putih malaikat yang paling cantik di sini. Akan mimpin perayaan Natal kita pada malam hari ini. Betul banget. Tentunya pasti banyak banget ya acara-acara yang menarik dan yang pasti ada persembahan-persembahan yang menggemaskan nih. Ada hadiah juga. Nah, iya kan. Saking menariknya MC-nya 4 ya. Oke. Sebelumnya, sebelum kita mulai acara perayaan pada malam hari ini, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Panitia Natal kita. Kepada Bapak Bram, ayo silakan. Ayo tepuk tangannya dulu dong. Oh iya, sebelumnya mau dibawa dulu nih buat teman-teman semua yang ada di sini. Kan kita mau agak rada-rada go green gimana gitu ya. Aduh. Kita mau rada-rada go green gimana gitu ya. Jadi kalau sekarang kalian punya aqua di tangan kalian masing-masing, nanti kalau misalkan aquanya habis, boleh langsung ke tempat pengisian ulang aja. Oke? Oke. Oh, kita kami serahkan kepada Bapak Bram selaku ketua acara. Serasa jadi artis gitu. Shalom Bapak-Bapak Ibu semua ya. Puji Tuhan, akhirnya perayaan Natal kita boleh berjalan luar biasa. Saya mengucap syukur pertama kepada para panitia semua yang sudah berjerih lelah, bahu membahu semua, pokoknya sampai semua boleh